سبحانك إني كنت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم محمد اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد الله وين siap اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا سبحان الله والحمد لله ولا إله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا سبحان الله الحمد لله الله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا كريم البلاء من البلاء لا يتخطى لا يتخطى اللهم صل عليه
Allah salli wa sallim alaihi wa ala alihi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa barik wa sallim ajma'in. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bakiru bis sadaqah fa innal bala la yatahatta as-sadaqah. Rawahu Tabrani. Bakiru, cepat-cepat bis sadaqah. Kalau ente mau mengeluarkan sedekah, cepat-cepat. Cepatlah. Segeralah kalau ente mau mengeluarkan sedekah. Karena apa? Fa innal bala la yatahatta bis sadaqah as-sadaqah. Karena bala tidak bisa nembus sesuatu yang di situ ada sedekahnya. Lah ente sedekah, sering sedekah, bakiru, sering cepat-cepat mengerjakan sedekah, sering mengerjakan sedekah, bala jauh dari ente. As-sadaqah itu tadfa'ul bala. Dalam satu keterangan disebutkan sedekah itu menolak bala. Naam. Bakiru bis sedekah, cepat-cepatlah kalau ente itu mau mengerjakan sedekah. Kalau kita mau ngerjakan fa innal bala, karena apa? Karena sungguhnya bala la yatahatta, tidak bisa menembus sesuatu yang di situ ada sedekahnya. Orang yang ahli sedekah itu Masya Allah pasti urip enak, pasti urip enak. Ada satu cerita di zaman Bani Israel, di zamannya Nabi Musa atau Nabi sebelumnya Nabi Musa gitu. Ada satu orang miskin hidupnya, miskin. Hidupnya miskin, sengsara hidupnya. Pokoknya hidupnya sengsara. Akhirnya lama, tahunan, puluhan tahun wis miskin, repot dan lain semacamnya. Pokoknya wis paling susah wong, wis uripe paling susah wong. Akhirnya suatu ketika datang kepada Nabi di zaman itu. Kepada Nabi di zaman itu datang. Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, tolong po'o, coba tolong. Mintakan kepada Tuhanmu, kepada Tuhan, kepada Allah. Kami ini puluhan tahun hidup susah, hidup melarat. Miskin, melarat, kerjaan sulit, tidak punya kebun, kerja kebun melarat kerjanya, bayaran sedikit. Pokoknya wis tidak ngerasakan enak sama sekali. Puluhan tahun. Coba po'o, mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami sudah tua, orangnya sudah tua, wis umur seketan, umur 50-an. Kami pengen, mungkin masih ada kesempatan untuk hidup setahun, 5 tahun. Kami pengen ngerasakan jadi orang kaya. Walaupun tidak kaya, hidup enak lah, pas-pasan. Mosok wis pirang tahun ki melarat terus, supek terus hidup ini. Kami pengen walaupun sebentar saja ngerasakan hidup enak katanya. Coba mintakan kepada Allah, munajatkan kepada Allah supaya kami dikasih hidup yang enak katanya. Ya wis, munajat, akhirnya Nabi ki munajat. Munajat minta kepada Allah, ya Rabb, abdun min ibadik, salah satu hambamu ya Allah, ngomong gini, kada, ngomong begini, minta ya Allah. Mereka sudah tua renta ya Allah, takut umurnya sudah habis, pengen ngerasakan hidup enak ya Allah walaupun sebentar sebelum meninggal katanya. Akhirnya dikabulkan sama Allah. Oke. Kasih tahu sama mereka, wahai Nabi, akan saya kabulkan keinginannya mereka, tapi dengan syarat. Mereka akan aku jadikan orang yang kaya raya, hidupnya enak, berkecukupan dan lain semacamnya. Tapi jangan syarat cuman 1 tahun. Paham ini? Setelah itu mereka jatuh miskin atau mereka langsung mati. Kasih tahu sama mereka. Ya. Dilapor, selesai munajat, dikasih tahu sama Nabi, dipanggil orang miskin, ta'al. Saya sudah minta kepada Allah, saya sudah maturkan, saya sudah laporkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya permintaanmu seperti ini tapi dengan syarat. Saya diilhami oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syarat akan dikabulkan doa itu dengan syarat tapi kamu hidup setahun tok. Dalam keadaan kaya itu setahun tok. Ya apa, mau enggak? Setelah itu berubah lagi, miskin lagi, atau ente langsung mati. Rundingan sama istrinya, rundingan. Ya apa
Tidak apa-apa wis mas, tidak apa-apa wis, biar kita ngerasakan nanti langsung mati tidak apa-apa. Ya wis, mau akhirnya. Subhanallah, semenjak pertemuan terakhir dengan Nabi itu berangsur-angsur hidupnya orang ini enak. Nemu kerjaan, iso kerja, iso tuku tanah, iso tuku kebun, bisnis. Setengah tahun hidupnya mereka jadi orang yang paling kaya raya di kota itu langsung. Dan mereka itu lupa. Kalau mereka pernah munajat kemarin sama Nabi itu lupa. Wasi Nabi ini setiap hari memantau. Hari pertama dilihat, dapat sebulan, 2 bulan, sampai setengah tahun, subhanallah. Nabi ini setiap hari seakan. Karena setelah ini mereka mungkin mati atau jatuh miskin lagi. Ditunggoni mbek Nabi, ditunggoni sampai setengah tahun. Alhamdulillah, wis uang iki ngrasakno sugih, saiki wis ngerasakan hidup kaya raya, ngerasakan hidup enak, bisa makan enak. Ditunggu sama Nabi terus sampai setengah tahun. Dapat setengah tahun, sadar. Orang itu sadar, oh iya, kita ini kan dijatah sama Allah Subhanahu wa taala, kita ini kan dijatah. Hidup kaya ini kan kita dijatah. Berapa jatahnya? 1 tahun. Ngomong sing wedok ini ngomong, sing perempuan ini ngomong, Mas, ayo mas, ini kan kesempatan sebentar mas. Mumpung kita ini jadi orang kaya, masa kita ini mau ngerasakan hidup enak dok mas. Ayo kita gunakan kesempatan ini mas, untuk celengan kita nanti di akhirat. Iya ya apa dik? Sugih. Kebun kurmanya puluhan hektar. Sawit, kelapa, dan lain. Ibaratkan sekarang itu apa ya? Pokoknya sawahnya hektaran. Kambingnya ratusan ribu. Ratusan ribu, bukan ratusan biji, ratusan ribu. Unta, susu, wis pokoknya sugih, subhanallah sugih nemen. Sak kota dadi wong sugih. Semua orang bingung, kok iso wong iki yo? Wingi miskin, saiki setengah tahun melonjak drastis kekayaannya. Akhirnya mereka berinisiatif, ya udah deh, ayo gini deh. Akhirnya mereka beli tanah pinggir jalan musafir, pinggir jalan besar yang banyak orang lewat di situ. Beli tanah, berapa harganya dibeli pokoknya. Harganya 1 M misalkan di Kejayan, harganya 1 M, dijual 10 M sama orangnya, dibayar 20 M, saking sugih nih. Paham ini? Saking sugih nih. Harganya 1 miliar ini, luasnya sekian. 1 miliar. Harga dulu 1 miliar, gara-gara ini ada orang kaya yang mau beli dijual 10 miliar. Sama dia dibayar 20 miliar, saking sugih nih. Oke. Dibeli. Mereka akhirnya bangun gedung. Bangun Baitul Musafir. Rumah singgah untuk musafir, rest area. Kalau sekarang rest area. Rumah yang diwakafkan, siapa yang mau mampir silakan mampir, istirahat, ada jedingnya. Dan rumah itu disediakan makanan, dibikin dapur, setiap hari ada yang masak. Siapa yang mampir ke situ tidur enak, mandi enak, masak enak, makanan ada. Pulang dari situ bawa makanan, bawa sangu. Jadi mampir di situ, pasti kalau yang mampir di situ kenyang, tidurnya enak, jeding enak, mangan enak. Nyembelih kambing setiap hari, kambing 10, 20. Pulang dari situ bebas mau makanan, gak usah, dan disediakan sangu. Pulang dikasih sangu, misalkan 1 orang 1 juta, misalkan berapa dirham gitu ya. Jadi siapa saja yang mampir, orang kaya, orang miskin yang mampir ke situ, pulang dari situ dikasih sangu, dikasih makan. Bikin gedung 1 pintu, gedungnya besar. Tambah rame, sebulan tambah rame. Saking tambah ramenya, akhirnya istrinya ngusul, Mas, kayaknya kalau 1 pintu repot mas, orang masuk silih berganti, desel-deselan orang mas, beli lagi mas pinggirnya. Ditebus semua, pinggir-pinggirnya ditebus, bangun gedung yang lebih besar, sampai ada 7 pintu. 7 pintu. Yang mampir banyak, tambah sugih wong iki. Gara-gara iki tambah sugih, bisnis tambah lancar. Subhanallah. Sing Nabi ngenteni, paham ini? Sudah 6 bulan. 7 bulan, lupa. Suami istri ini lupa. Kalau dia itu ada jatahnya sampai 9 bulan.
Jatahnya berapa? Tinggal berapa bulan? 3 bulan. 10 bulan. Nabi ki wis siap-siap kate ngelingno. 11 bulan, 12 bulan, pas 1 tahun. Tidak ada perubahan. Katanya setelah 1 tahun mereka akan jatuh miskin. Ditunggu sama Nabi ini. Setahun seminggu, lebih seminggu, lebih 2 minggu. Oh mungkin tidak langsung, maksudnya langsung miskin ya, enggak kan ya? Mungkin turun, bangkrut, akhirnya miskin mana? Ditunggu sama Nabi. Seminggu, 2 minggu, 1 bulan, sampai lebih 1 bulan, setahun 1. Mungkin proses miskin lagi. Mereka lupa. 2 orang ini lupa, terus pokok sodako terus apa? Buka rumah itu terus tamunya tambah banyak masaknya, ngambil tukang masak tambah banyak sampai setahun setengah. Nabi ini nunggu, oh mungkin setelah ini anjlok atau bangkrut akhirnya miskin lagi. Setahun 7 bulan, setahun 2 bulan, sampai 2 tahun. Nabi ini bingung, mau ngingetkan orang itu nggak enak, mau lapor sama Allah nggak enak. Apa urusannya dia mau lapor tuh, apa urusannya kan, paham? Kan bukan dihukum. Kalau dihukum ya Allah sudah waktunya dibunuh misalnya. Ini enggak, Nabi nunggu sampai 3 tahun. Enggak berubah. Wis enggak kuat Nabi ini, munajat akhirnya sama Allah, curhat. Ya Rabb, Anta arhamur rahimin, rahimal masakin. Ya Allah, Engkau ini adalah zat yang sangat berbelas kasih. Sangat belas kasih dibandingkan orang-orang lain yang maha penyayang. Engkau sangat maha penyayang. Rahimal masakin, dan Kau ini adalah zat yang maha membelas kasih orang-orang miskin ya Allah. Ya Allah. Wadarakal halikin, dan Kau ini adalah zat yang maha menolong orang-orang yang lagi halik, hancur, sulit dan lain semacamnya. Ghiyatsal mustaghitsin, Engkau ini adalah zat yang maha menolong orang yang minta tolong kepadamu ya Allah. Ngomong Nabi itu, setelah ngomong, ya Rabb, saya bingung ya Allah, tidak kuat saya ya Allah. Singkat cerita, katanya dulu orang itu janji setahun ya Allah, Engkau kasih kaya, setelah itu Engkau turun, hilangkan kekayaannya atau mereka mati. Tapi sampai 3 tahun ya Allah, kok masih tetap ya Allah. Dijawab akhirnya sama Allah, ya wahai nabiku katanya Allah. Nah ini coba perhatikan, telan jawabannya gitu. Apa jawaban Allah? Wahai nabiku, aku malu. Masa aku kalah sama mereka? Mereka berdua maksudnya. Mereka berani membuka 7 pintu untuk membantu siapapun orang yang datang kepada mereka. Masa aku akan menutup hanya 1 pintu, yaitu memberi rezeki kepada mereka? Paham? Kan aku buka rezekinya mereka, 1 pintu aku buka sama mereka. Terus mereka berani membuka 7 pintu untuk membantu orang. Masa aku tutup? Isin aku kalah aku moro. Kalau gitu, kalau saya tutup 1 pintu rezeki itu berarti kalah saya sama mereka. Mereka berani buka 7 pintu, masa saya tidak kuat untuk membuka hanya 1 pintu? Malu saya. Akhirnya nggak jadi ditutup oleh Allah, diteruskan dari wong sugih. Gara-gara apa? Buka 7 pintu atau buka 7 pintu untuk bersedekah kepada orang. Gara-gara sedekah, akhirnya sama Allah dituruti, umure dawa, rezeki ini tambah melimpah. Itu sedekah. Makanya betul katanya Rasulullah pernah ngomong, mana gosamal min sadaqatin bal yazdad. Sedikit pun tidak akan berkurang harta yang disedekahkan oleh seorang itu, sedikit pun. Bal yazdad, bahkan akan bertambah terus, jarina Allah Subhanahu wa taala, jarina Nabi. 3 kali lipat. Inti sedekah 3 kali lipat tambahan dari Allah. Coba ayo kita renungkan, di Al-Qur'an itu disebutkan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Ini ayat, katanya sebagian ahli tafsir ada yang menyebutkan ini ayat tidak imbang. Tidak imbangnya apa? Coba dipahami. Ketika Allah itu menceritakan orang yang bersyukur, mensyukuri akan nikmat yang diberikan oleh Allah kepadanya, la in syakartum, kalau kalian bersyukur, la azidannakum, akan aku tambah. Atas syukurmu itu nikmatmu akan aku tambah. Orang bersyukur, terima kasih, bersyukurnya itu dengan berbagi, dengan sedekah atau dan lainnya, akan langsung ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum, langsung kamu bersyukur aku tambah, katanya Allah. Itu ya. Kalau ente bersyukur langsung dapat tambahan, langsung dapat barokah, rezekinya ente akan meningkat nanti.
Katanya Allah. Wala in kafartum, kalau kamu tidak bersyukur terhadap nikmat yang aku beri, apa jawabannya Allah? Inna azabi, hati-hati ya, azab saya itu pedih, katanya Allah. Mestinya, kalau kamu kerja sama saya, akan saya kasih bayaran sekian. Kalau kamu tidak kerja, saya pecat, iya enggak? Wajar ini. Ente masuk 1 minggu, bayaran ente per hari 100.000. 1 minggu masuk 7 hari, berarti bayarannya berapa? 700. Kalau kamu tidak masuk setengah minggu, bayarannya 300. Dikurangi kan ya? Loh ini enggak. Ente masuk seminggu, saya bayar 700. Ente tidak masuk, saya kasih 1 juta. Tidak seimbang. Loh kok iso? Mestinya kalau masuk dibayar, kalau tidak masuk dipecat. Mestinya. Kalau kamu bersyukur, aku tambahi nikmatmu. Kalau kamu tidak bersyukur, aku kurangi. Mestinya begitu kan ya? Loh ini enggak, katanya Allah. Kalau kamu syukur, aku kasih tambah nikmatmu. Kalau kamu tidak syukur, cuman dikasih peringatan oleh Allah. Hati-hati ya. Adab saya itu pedih loh. Tidak imbang ya. Lek syukur langsung tambah, lek tidak syukur, cuman dikasih peringatan. Hati-hati ya, adab saya itu pedih loh, hati-hati. Mestinya langsung dikurangi. Ini enggak. Itu termasuk salah satu rahmatnya Allah. Hati-hati, adab saya pedih. Akhirnya orang itu sadar, syukur lagi. Paham? Itu Allah Subhanahu wa taala. Masalah syukur. Makanya kalau orang itu bersedekah 3 kali lipat tambahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bakiru bis sedekah. Jadi bala ini termasuk salah satu cara yang paling sedekah ini termasuk salah satu cara yang paling ampuh kalau ente mau tolak bala. Dalam satu hadis disebutkan tadarukul humum wal humum bis sedekah. Al hadis atau kamagal, katanya kanjeng Nabi. Tadaraku, kalau ente punya humum susah, humum punya sumpek permasalahan apa? Tadaraku, salepen. Hancurkan, tobrokno. Tandangono. Kejar. Kalahkan humum sumpeknya ente salah dan semuanya itu bis sedekah, dengan sedekah. Katanya. Ente sulit, ya Allah saya ini kok sulit ngafalkan, ya Allah salah apa? Tuku panganan rek koncone jamaah, ayo mangan. Niat ono, bersihno ati ya Allah, utakku cek encer le. Delon rasakno hari ini. Ente sumpek susah terus ndak kerasan di pondok misalnya yang masih pondok ini. Beliau makanan, ayo rek makan. Delon niat ono, ya Allah, kerasanno aku. Buka ya Allah hati saya, ya Allah. Beri ilmu yang barokah, saya ilmu manfaat ya Allah. Delon mari ini. Malu mau beli jajan malu ya wis. Yang masjid ana kotak amal 5.000 2.000 ndak apa. Gak ada yang kecil loh, yang ente persembahkan di Allah ndak ada yang kecil nilainya ya. Menurut kita kecil, tapi sesuatu yang ente suguhkan kepada Allah ndak ada yang kecil. Karena ente ngadep kepada zat yang maha agung. Ya memang kita harus banyak pengorbanan untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi jangan ente remehkan. Perbuatan baik sekecil apapun jangan diremehkan. Paham? Misalkan ente baru dapat kiriman, sisakan 2.000 tak 1.000 tak sedekahno. Delokon barokah rezekimu, delokon ngafalno kon, delokon ilmune. Delokon lek ujian kok orang-orang eling terangan guru di kelas. Harus nyari cara. Jadi gitu. Ridhonya Allah ini gampang, diturunkannya itu gampang. Di antaranya gitu ya. Cara paling ampuh untuk menolak bala itu sedekah. Masyaallah. Rawahu Tabrani. Birru abaakum, qala Rasulullah SAW, birru abaakum tabirrukum abnaukum wa'ifu ta'iffa nizakum. Nah ini termasuk salah satu cara. Hadis yang kedua ini termasuk salah satu cara. Kalau ente itu pengen punya anak yang sangat berbakti kepadamu, ini caranya gampang. Ini cara dari Kanjeng Nabi. Ente pengen punya anak soleh, pengen punya anak ahli Quran, pengen punya anak Masya Allah apa. Ini caranya. Pengen punya anak berbakti kepada ente, birru abaakum, berbaktilah kalian kepada orang tuamu. Bakti yo kon yang wong tuamu, tabirrukum abnaakum, otomatis anakmu berbakti kepada ente. Saya kasih contoh sekarang ya. Ente sering minta doa pada orang tua ente, doakan saya Bu. Nggak jauh nanti anak ente sering minta doa sama ente. Ente sering mendoakan orang tua ente, ya Allah, orang tua saya, ya Allah. Delon anakmu pasti sering ndongakno kok. Ini jare Kanjeng Nabi, lho otomatis iki. Luwe mandi omongane Kanjeng Nabi timbang kelakuane sampean.
Otomatis katanya kan, birru, berbaktilah kalian kepada abakum, orang-orang tua kalian. Otomatis anak-anakmu akan berbakti kepada kamu. Ente sekarang ingin jadi orang tua yang dihargai oleh anak-anaknya nanti. Hargai orang tuamu sekarang. Hormatono, dungakno. Ente pengen jadi anak tua ente yang tukang maca Quran. Saiki kon maca Quran sing akeh. Ente pengen anak ente sering baca kitab. Baca kitab ente sekarang, otomatis itu. Otomatis. Di Al-Quran disebutkan. Abuhuma soleha. Dijaga oleh Allah anak turunnya gara-gara orang tuanya orang yang soleh. Itu orang tua yang urutan keberapa, bukan bapak langsung. Ada yang ngomong bapak yang ketujuh, ada yang ngomong bapak yang kelima. Bin. Turunannya dijogo oleh Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara apa? Bapaknya mbambai wong soleh. Anaknya dijogo akhirnya. Inti bukan pengen punya anak yang ahli sholat malam. Sholat malam sekarang itu. Pengen punya anak yang masya Allah nurut sama orang tuanya sekarang. Otomatis itu. Omongannya Kanjeng Nabi itu pasti terjadi, Rek. Pasti mandi yo. Omongannya Kanjeng Nabi ini pasti mandi. Sekarang ente mondok sering males delon anakmu bakal nipu kon bisa di pondok kok les-malesan. Ente kalau dikirim sama orang tuanya, ya apa nak, alhamdulillah apa, alhamdulillah ya apa. Ya apa ujiannya gampang, alhamdulillah gampang. Goro delon kan anake. Nggak usah nanti ente kalau pengen tahu seperti apa anak ente cakang apa ndak di pondok. Mungkin orang tua ente sekarang ndak pernah mondok dulunya. Ente sekarang mondok. Anak ente kayak apa besok ente pengen tahu cakang apa ndak di pondok. Lihatkan masa lalumu. Biar aku di pondok kaya apa cakang anakmu. Otomatis itu. Wa'ifu ta'iffa niza'ukum. Wa'ifu, jagalah harga dirimu. Harga dirimu jaga. Jagao, jogo. Harga diri jogo. Ojo gampang delok orang-orang yang bukan mahram, maka akan terjaga kehormatan keluargamu. Kalau keluar ente ada cewek ndak kerudungan, ojo didelok, ojo. Ayu yo delokan dirasani kok bojomu. Dirasani adikmu, dirasani wong tuamu. Hati-hati. Kalau ente menjaga harga diri ente, keluarga ente akan terjaga harga dirinya. Ojo jelalatan. Hati-hati, otomatis itu. Otomatis. Ente sekarang naudzubillah min dzalik pegang HP semua. Sering lihat gambarnya cewek-cewek delon. Anak-anakmu sing wedok ndak bakal terjaga kehormatannya. Katanya Nabi. Ifu, jagalah harga diri kalian semua. Taif akan terjaga harga diri perempuan-perempuan kalian. Jaga harga diri kalian ini maksudnya apa? Ojo jelalatan yang wedok sing lain, yang bukan mahram ojo. Maka akan terjaga harga diri keluargamu. Basyiril masya'in fi dzulami wallahu alam bisawab. Al-Fatihah. Ihdina siratal mustaqim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana
المصطفى بكل سهل بالمصطفى الرسول نرضى بكل سهل صلى وسلم ربي عليه أفضل ربي وآله وصحبه عدد طرش سحبي والحمد لله في البدء والتناهي يا عمدتي يا عمدتي يا مجيدي من شدتي وجهت لك وجهتي أجل وزيادي يا الله سخر الأسباب ودليل الاستيعاب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله وارد كيد الكائد وكل طاغ مارد وحاسد معاند بحق سر القاسم يا الله يا عمدتي يا عمدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي أجل وزيادي يا الله سخر الأسباب ودليل الاستيعاب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله وارد كيد الكائد وكل طاغ مارد وحاسد معاند بحق سر القاسم يا الله يا عمدتي يا عمدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي أجل وزيادي يا الله سخر الأسباب ودليل الاستيعاب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله وارد كيد الكائد وكل طاغ مارد وحاسد معاند بحق سر القاسم يا الله يا عمدتي يا عمدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي أجل وزيادي يا الله سخر الأسباب ودليل الاستيعاب وافتح لنا الأبواب بنصر منك يا كريم يا الله وارد كيد الكائد وكل طاغ مارد وحاسد معاند بحق سر القاسم يا الله يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا الله يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا الله يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا الله يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا الله يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا الله يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا الله صالح شامل كامل فرت الدنيا مشهور رجال حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة